it's a beautiful day. Back with me Rini in my channel. Guys, tahu nggak? Bangun tidur hari ini, kemudian aku buka WA dan juga baca beberapa portal berita online. Aku bersyukur banget deh guys. Tahu nggak apa yang membuat aku bersyukur? Di berita online, portal online pada hari ini tadi diberitakan sekelompok anak muda di Surabaya itu melakukan gerakan bakti sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Luar biasa bukan guys? Nah, Indonesia ini yang begitu beraneka ragam akan suku, agama, ternyata di tengah situasi pandemi ini perbedaan justru membuat mereka semakin bersatu dan bergotong royong untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Ya, karena seperti yang disabdakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ingat nggak guys, yang ada di 1 Korintus bab 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu adalah satu dan anggota-anggotanya banyak, dan di mana semua anggota itu meskipun banyak merupakan satu tubuh seperti Kristus. Nah, inilah kita Indonesia. Di tengah keberagaman, di tengah kemajemukan, kita adalah satu. Seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan? Nah, sebagai warga Indonesia, kita harus menjaga warisan leluhur ini guys, yaitu persatuan dan kerukunan di tengah-tengah kita. Sungguh ini membuat kita sebagai bangsa Indonesia merasa bersyukur sekali. Cause I think diversity is our treasure that can make us stronger. Having diversity in our life is our richness. It enriches us to complete each other. Nah guys, mumpung masih pagi nih ya, kita senam dulu yuk. Kita akan lakukan kardio untuk melakukan senam irama diiringi dengan musik kontemporer. Seru juga ya guys, senam kardio pakai iringan musik kontemporer. Nah, lumayan ya, bisa menurunkan berat badan. Nah, ngomong-ngomong masalah musik kontemporer, aku juga udah nyiapin nih gelas beker yang aku isi dengan air dengan volume yang berbeda-beda supaya nanti bisa menciptakan atau mengeluarkan bunyi-bunyian dan menghasilkan musik kontemporer yang indah. Coba nih, aku akan mencoba untuk memainkan ya. Gimana guys? Seru nggak main musik kontemporer? Nah, kok bisa ya barang-barang ini tadi mengeluarkan bunyi? Ternyata itu dikarenakan karena adanya getaran pada sumber bunyi guys. Kemudian getaran itu akan dirubah menjadi gelombang bunyi yang dihantarkan melalui suatu medium. Nah, saat kita memukul gelas-gelas ini, ternyata bunyinya bisa loh terdengar sampai jauh. Nah, itu kenapa ya kira-kira? Jawabannya adalah karena saat kita mengetukkan sendok ini ke masing-masing gelas, ternyata nanti akan menghasilkan gelombang bunyi yang akan dihantarkan melalui medium air ini.
Gitu deh. Nah, sekarang karena kita udah senam, sudah main musik, jadinya kan lapar. Kita masak yuk guys, yuk. Nah, kali ini aku akan praktek nasi kuning onigiri, sehingga nanti kita akan mengaplikasikan ini ya rumput laut untuk membuat onigirinya. Nah, nasi kuning itu kan makanan khas dari Solo ya guys ya. Maka nanti kita akan memodifikasinya untuk dijadikan onigiri. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat nasi liwet, untuk bahan bumbu dasarnya, di sini ada kunyit, kemudian ada daun salam, ya, terus serai, dan juga ada garam serta bawang merah. Semua bahan itu nanti dihaluskan jadinya seperti ini. Itu ya. Nah, ini untuk bumbu halusnya. Kemudian nanti untuk campuran dari nasi kuning nanti kita akan tambahkan abon dan juga nanti telur. Itu, yuk kita mulai masak yuk. Kita siapkan berasnya, kemudian kita tambahkan bumbu, kita masak dengan menggunakan rice cooker. Sambil menunggu nasinya masak, kita buat garnisnya yuk dari telur. Nanti kita jadikan untuk lauk dan juga hiasan. Oke? Nah guys, seperti yang kita tahu, kalau nasi ya itu kan mengandung amilum. Amilum itu merupakan salah satu karbohidrat kompleks yang tidak larut di dalam air. Nah sekarang gimana sih supaya kita meyakinkan bahwa nasi ini benar-benar mengandung amilum? Kita bisa melakukan uji terhadap nasi ini, dan nanti kita akan
memakai bahan makanan lain juga untuk sebagai pembandingnya gitu ya. Mari kita lakukan uji amilum. Pakai jas led dulu ya. Oke, untuk melakukan uji amilum kita bisa menggunakan betadine. Pertama-tama kita ambil bahan makanan yang akan kita uji. Kali ini aku akan menguji nasi ya guys, nasi kuning yang tadi dimasak. Kita tumbuk dikit supaya agak sedikit lebih halus. Langsung saja dipalet penumbuknya seperti ini. Pastinya nanti perubahan warnanya agak sedikit ini ya guys, karena nasi yang aku uji ini adalah nasi kuning ya. Kemudian satu lagi bahan makanan yang akan aku uji itu adalah pisang ya. Kita kupas pisangnya. Nah, karena pisang ini agak licin, maka kita pakai mortal ya untuk menghaluskannya. Nah, seperti ini aja, hancur sedikit, masukkan ke palet. Nah, sekarang kita tambahkan betadine. Ditunggu sebentar ya guys. Nah, di sini perubahan warnanya sangat jelas terlihat ya guys. Yang nasi yang begitu ditambah betadine warnanya akan berubah menjadi ungu kehitaman atau gradasinya juga bisa biru kehitaman ya. Ini menunjukkan bahwa nasi mengandung amilum. Sedangkan pisang ya, di sini yang awalnya berwarna kuning agak keputihan gitu ya, kemudian ditambah betadine warnanya di sini agak kecoklatan. Jadi ini menunjukkan bahwa pisang tidak mengandung amilum gitu. Ya, ini hasil uji amilum kita. Seru ya guys hari ini. Pagi tadi kita udah cerita tentang keanekaragaman, kita bersyukur tentang berbagai macam budaya, agama yang ada di Indonesia. Kita udah senam, kemudian masak ya, terus uji amilum. Nah, terakhir ada satu lagi yang aku mau ceritakan nih, yaitu tentang ini modifikasi untuk pengawetan bahan makanan. Salah satu yang bisa dilakukan itu adalah dengan tahap pengemasannya, yaitu dengan melakukan proses pengalengan. Termasuk bahan makanan khas daerah loh, seperti gudeg itu supaya bisa didistribusikan dan diperjualbelikan sampai kemana-mana, itu juga ada yang dikemas dalam bentuk kaleng seperti ini nih. Nah, tapi sayangnya seringkali kaleng ini mengalami yang namanya korosi. Nah, itu sangat merugikan banget guys. Nah, supaya tidak korosi sebenarnya kita bisa melakukan upaya pencegahannya. Korosi itu prinsipnya adalah bahwa kaleng ini terpapar atau kontak langsung dengan air dan juga oksigen yang ada di udara. Untuk itu, supaya tidak mudah mengalami korosi, kaleng ini yang untuk mengemas makanan, kamu bisa memasukkannya ke dalam plastik. Jadi aman deh gitu. Sekian ceritaku hari ini. Terima kasih ya guys sudah mengikuti. Sampai ketemu lagi. Bye. Mwah.